Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa like dan komen di video ini. Adik-adik sekalian, sebelum masuk ke produksi pengolahan nabati, kita ingat-ingat dulu materi kelas sebelumnya. Masih ingat materi kelas sebelumnya? Nah, kalau masih belum ingat, ayo kita ingat sebentar materi sebelumnya. Yang pertama yang akan kita ingat-ingat adalah tentang sortasi. Sortasi adalah proses pemilihan buah antara yang baik atau cacat. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu tentang AW atau water activity, yaitu jumlah air yang terdapat dalam bahan atau larutan yang diperlukan oleh mikroba untuk kehidupannya. Nah, di situ nampak alat untuk mengukur water activity. Adanya air dalam bahan akan mempermudah mikroorganisme untuk berkembang biak. Yang selanjutnya tentang bahan pengawet, bahan yang dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan. Pada gambar nampak 3 contoh bahan pengawet. Kemudian pada tabel ini adalah bahan pengawet makanan yang diperkenankan oleh BPOM, antara lain asam benzoat, asam propionat, kalium nitrat dan nitrit yang biasa digunakan pada sosis, yang selanjutnya kita akan pelajari tentang blanching. Blanching adalah proses pemanasan suhu sedang antara 75 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius selama 1-10 menit. Blanching berfungsi untuk menginaktifkan enzim yang ada pada bahan. Nah, blanching itu biasa dilakukan pada buah dan sayur, kecuali lada dan bawang karena dapat menurunkan mutu bahan. Tujuan blanching ada 5. Yang pertama adalah menonaktifkan enzim supaya tidak terjadi browning, kemudian menghilangkan udara sehingga saat dilakukan pengemasan secara vakum bahannya menjadi baik, mengurangi residu pestisida, mengurangi jumlah mikroorganisme, dan menghilangkan senyawa beracun. 5 hal tersebut merupakan tujuan dari blanching. Metode blanching terdiri dari 2. Yang pertama, blanching menggunakan air panas dengan cara direbus, dan yang kedua, blanching menggunakan uap atau dikukus. Salah satu tujuan blanching adalah mengurangi browning atau pencoklatan. Browning merupakan proses perubahan warna bahan menjadi coklat, baik secara enzimatis maupun non-enzimatis. Bisa dilihat di situ buah apel yang sudah dipotong awalnya masih berwarna cerah putih, lama-kelamaan menjadi kecoklatan. Nah, itu terjadi karena enzim yang ada di dalam apel mengalami oksidasi sehingga menjadi coklat. Kemudian, salah satu jenis penggorengan adalah deep frying atau proses penggorengan menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Misalnya untuk membuat kentang goreng, menggoreng ayam itu menggunakan teknik deep frying supaya matangnya sempurna. Kemudian teknik penggorengan selanjutnya adalah vacuum frying. Proses penggorengan dengan vakum di mana produk yang dihasilkan akan renyah tetapi aroma dan kenamakannya tetap baik. Contoh, di sini ada keripik apel menggunakan alat vacuum frying karena apel mengandung kandungan gula yang cukup
tinggi sehingga tidak bisa digoreng menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Nah, tugas Anda adalah yang pertama menonton video pada link berikut. Yang kedua, tuliskanlah judul pengolahan buah pada video tersebut. Ketiga, tuliskanlah bahan dan alat yang digunakan dalam video. Keempat, tuliskanlah cara pembuatannya. Kelima, bagaimanakah cara mengemas produknya? Dan yang terakhir, tuliskanlah karakteristik produk yang dihasilkan. Pada gambar ini, Anda dapat melihat berbagai contoh produk fermentasi, antara lain ada tape singkong, roti, tempe, nata de coco, minuman fermentasi susu, kecap, keju, dan yogurt. Itu adalah salah satu atau berbagai contoh produk fermentasi. Fermentasi adalah suatu reaksi metabolisme yang meliputi sederet reaksi oksidasi reduksi yang donor dan aseptor elektronnya adalah senyawa-senyawa organik, umumnya menghasilkan energi. Fermentasi dilakukan oleh bakteri, fungi, yeast, baik fakultatif maupun obligat. Contoh, fermentasi alkohol merupakan proses yang penting pada tipe ini. Setiap hari kamu sering merasakan berbagai olahan produk fermentasi. Tempe salah satu produk fermentasi yang kita nikmati setiap hari. Roti merupakan hasil fermentasi dari ragi atau yeast. Sedangkan bakteri banyak digunakan untuk pembuatan minuman yogurt, kemudian nata de coco, dan lain-lain. Gelatinisasi adalah peristiwa terbentuknya gel dari pati karena perlakuan dengan air panas. Gel memiliki selaput yang tidak dapat berubah pada permukaan produk sehingga mengurangi kehilangan nutrisi yang larut dalam air bila produk dimasak atau direndam dengan air. Contoh proses gelatinisasi antara lain dalam proses pembuatan mie, marshmallow, atau salah satu jenis keripik kentang menggunakan proses gelatinisasi. Gelatinisasi ditandai dengan produk yang menjadi lebih bening. Karamelisasi adalah proses pembentukan warna coklat hasil degradasi termal gula sakarosa atau gula yang berasa pahit atau karamel. Prosesnya dengan memanaskan gula sehingga terbentuk karamel atau larutan yang berwarna kecoklatan. Karamel mempunyai cita rasa yang khas, jadi bisa digunakan dalam berbagai macam olahan. Ini bukan gambar virus corona ya, tetapi merupakan salah satu penggambaran dari mikroba atau mikroorganisme. Istilah umum untuk organisme uniseluler yang tidak tampak oleh mata, yaitu antara bakteri, jamur, yeast, protozoa, virus, tanpa membedakan patogen dan non-patogen. Patogen artinya beracun bagi tubuh kita, sedangkan non-patogen tidak beracun atau bisa dimanfaatkan dalam pengolahan pangan. Contohnya yang tidak patogen tadi misalkan yeast untuk pembentukan roti, untuk pembentukan martabak Bandung.
Jadi, tidak selamanya mikroba itu merugikan bagi manusia. Osmosis, proses perpindahan air melalui dinding sel dari konsentrasi larutan rendah ke konsentrasi tinggi melalui dinding semipermeabel. Contoh proses osmosis adalah saat kita merendam kentang ke dalam air. Partikel air dapat berpindah ke dalam sel-sel kentang melalui membran semipermeabel. Bisa dilihat pada gambar ini ya, adik-adik semuanya. Apa yang kalian lihat? Itu adalah susu. Susu salah satu jenis adalah susu pasteurisasi. Proses panas yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan produk pangan dengan cara mengurangi jumlah mikroorganisme dalam produk tanpa mempengaruhi sifat fisikokimiawi dan organoleptiknya. Dilakukan pada suhu 60-65 derajat Celcius selama 30 menit. Tujuan pasteurisasi membunuh bakteri merugikan seperti bakteri, virus, protozoa, kapang, dan kamir. Sedangkan bakteri yang baik masih tetap bisa hidup dan berguna bagi kesehatan kita. Wah, seger sekali ya, lihat ada apel, ada jeruk, sangat menyehatkan. Nah, di dalam apel dan jeruk terdapat pektin atau asam pektinat yang larut dalam air dari aneka metal ester dengan derajat netralisasi yang berbeda-beda yang mampu membentuk gel dengan gula dan asam dalam kondisi yang cocok. Pektin terdapat pada apel, nanas, buah beri, albedo jeruk, dan biasanya pada buah yang belum matang. Pektin dapat menurunkan kolesterol bagi manusia, sehingga banyaklah makan buah-buahan. Nah, apa yang kita lihat pada gambar ini adalah skala pH dari mulai asid atau asam, netral sampai dengan tingkat kebasaan tertinggi. pH merupakan derajat keasaman yang dinilai dari 1 sampai 14, di mana semakin rendah pH keasamannya semakin tinggi dan semakin tinggi pH keasamannya semakin rendah. pH netral adalah 7 biasanya untuk air minum kita. Yang bersifat asam ada asam lambung, lemon, apel, tomat, kemudian kopi, susu itu bersifat asam. Sedangkan telur, baking soda, sabun cuci tangan, kemudian larutan amonia, obat mah, bleaching, deterjen, sabun cuci, semuanya bersifat basa. Berkebalikan dengan osmosis adalah plasmolisis, peristiwa keluarnya air dari sel mikroba. Hal ini dikarenakan dinding sel mikroba bersifat permeabel dan karena terjadinya perbedaan tekanan antara cairan dalam sel mikroba dengan larutan gula dalam sirup. Sehingga cairan sel dalam mikroba akan ditarik keluar oleh larutan gula dan sebaliknya gula akan menggantikan tempat cairan sel mikroba yang mengakibatkan air yang dibutuhkan untuk tumbuhnya mikroba tidak tersedia sehingga sel mikroba menjadi kering dan nanti akhirnya mati. Contoh proses plasmolisis adalah pada saat kita merendam bahan manisan, misalkan kedondong, salak, mangga, pada larutan garam yang berfungsi untuk menghilangkan rasa asam atau menghilangkan getah pada buah-buahan tersebut. Demikian video pendahuluan untuk proses pengolahan hasil buah-buahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.